ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب أوصني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أوصني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك الصالحين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وسيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو إلا الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وللمسلمين يوم يقوم الحساب ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين يا مجيب تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Telah bentukan pengajian kita bacakan doa insyaallah subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Raja Nadia yang telah memimpin pembacaan doa. Mudah-mudahan bacaan ayat suci Al-Quran yang telah kita laksanakan bacaan berjamaah pada malam hari ini dan doa-doa yang telah kita panjatkan dikhususkan kepada anak tercinta Dr. Rizky Baby Sardiana Esther dan insya Allah akan dipersunting oleh anak Dr. Fatona Agung Wahyu Esther. Mudah-mudahan anaknya berdua di dalam mengarungi bahtera rumah tangga dijadikan oleh Allah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan insya Allah anak keturunannya kelak akan dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solehah, bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
Amin. Allahumma amin. Panas sekali. Bapak Ibu yang kami hormati dan sama berbahagia pada malam hari ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada anak dan tercinta Dr. Reski Febi Sardiana SK untuk menyampaikan permohonan izin untuk menikah kepada kedua orang tua tercinta. Kepada anaknya dengan rasa kasih dan sayang kami persilahkan dengan hormat. Di luar itu di dalam nggak ada nak? Dalam ini ada ini tanya gini Kak. Bu ini. Dulu. Siap. Di mana bagus Sofi? Di mana bagus? Gak ada jalan keluar. Di tembok gitu nggak bisa. Bisa sih lihat. Kalau di tembok Masih gitu. nggak semuanya loh. Kalau di tembok nggak bisa. Jaga-jaga di. Ini bisa di bawah kedua kan kameranya. Gambar lagi nyerong. Aman ya Pak. Kelihatan itu ya, macam sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Papa dan Mama yang Baby cintai, sepanjang hidup Baby akan selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah dipilih untuk terlahir sebagai putri dari Papa dan Mama. Dengan kebaikan, Baby telah dibina, dibimbing, dan dilimpahkan banyak sekali kasih dan sayang. Papa dan Mama, Baby mengaturkan permohonan maaf. Sungguh banyak sekali permohonan maaf jika selama hidup Baby telah banyak melakukan kesalahan dan kehilafan terhadap Papa dan Mama. Maafkan segala dosa, salah dan hilaf Baby selama ini sebagai seorang anak. Jika terkadang Baby berkata yang terlalu menyakiti,
hingga tidak sengaja membuat air mata mama dan papa jatuh di pipi kalian yang mulai menua. Jika terkadang ingin menang sendiri, dan jika baby belum mampu menjadi anak yang berbakti, anak yang baik, anak yang membanggakan, dan belum bisa memberikan kebanggaan kepada kalian berdua, maafkan baby jika baby belum mandiri dan belum bisa menjadi kakak yang baik buat adek Ian, dan masih terlalu sering menyusahkan dan merepotkan bapak dan mama. Tapi selamanya bagi baby, bapak dan mama adalah orang tua terhebat, terbaik, selalu dan akan selalu tetap seperti itu. Papa, mama, dan adik Ian, hari ini kakak baby mohon izin dan memohon doa restu kalian untuk menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki pilihan kakak baby yang bernama Kak Fatona Agung Wahyu, untuk menemani perjalanan panjang hidup baby kelak, untuk membersamai baby menggapai banyak mimpi dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Seorang laki-laki dan insya Allah bisa menjadi imam yang bijak dan penuh kasih sayang. Seorang laki-laki yang dalam kesederhanaannya kutemukan banyak sekali kemewahan. Kakak mohon keikhlasan dan keridhaan bapak dan mama atas pernikahan ini. Semoga kehidupan rumah tangga kakak nanti senantiasa rukun, damai, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah, dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terima kasih kepada anaknya Dr. Rizky Feby Sardiana yang telah menyampaikan permohonan izin kepada kedua orang tua tercinta. Insya Allah yang pertama akan membalas permohonan anaknya adalah ibunda tercinta. Kami persilakan dengan hormat kepada Ibu Siti Syarifah SPDMM untuk membalas permohonan anaknya kepada kedua orang tua. Disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baby anak saya, segala kesalahan dan kehilafanmu telah mama dan bapak maafkan. Dan apapun yang menjadi harapanmu akan mama dan bapak kabulkan dengan izin Allah. Doa mama dan bapak akan selalu menyertaimu nak, dimanapun kamu berada. Terima kasih sudah menjadi anak yang baik yang bisa mama andalkan dan banggakan. Terima kasih nak. Selamat membina dan mengarungi bahtera rumah tangga yang perjalanannya panjang. Semoga kamu bisa mengarunginya dengan sabar dan taat demi kehidupanmu, kebahagiaan dunia dan akhirat, bermanfaat untuk banyak orang ya nak.
kamu bisa menjadi orang yang dibanggakan bukan hanya oleh orang tuamu, tapi oleh seluruh bangsa dan negara. Amin ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, permohonan izin dari anaknya tercinta telah dibalas oleh ibunda tercinta, dan insya Allah dilanjutkan dengan ayahanda tercinta. Kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Mulyadi SPD MM untuk membalas permohonan anaknya. Kepada Bapak disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Anak baby, Bapak dan Mama minta maaf gitu. Kami pernah memiliki kesalahan yang semua perbuatan yang menyakitinya, baik yang saya sengaja ataupun yang saya sengaja. Dia diimbak pada Mama dan memberikan izin padamu untuk menikahkanmu dengan laki-laki pilihanmu. Walaupun Mama dan Bapak selalu mengiringi kalian berdua. Semoga senantiasa memperoleh kebahagiaan dan kedamaian serta dapat membina pasangan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kawai ke belakang sedikit kawai. Dari doa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan sama berbahagia, pada malam hari ini telah kita dengarkan bersama permohonan izin anakda telah dijawab dengan tulus dan ikhlas, penuh rasa cinta dan kasih sayang kepada anakda untuk mengikuti prosesi mulai dari akad nikah sampai nantinya anakda mengarungi bahtera rumah tangga, dijadikan oleh Allah keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan insya Allah anak keturunannya kelak dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan ceramah agama tausiah sebagai nasihat perkawinan kepada terkhusus anak dan calon mempelai dan kita semua yang telah menjadi pengantin lama. Mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapat pada malam hari ini, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Ustaz Dr. Haji Syahri Mohun LC untuk menyampaikan ceramah agama. Al-an falyatafaddal mashkura. Disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Secara khusus kepada sahibul bait, sahibul hajah yang pada malam hari ini berkenan mengundang kita semua sama-sama hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap tamu yang datang pada malam ini menjadi sebab pertambahan rezeki bagi sahibul bait, dan semoga setiap tamu yang meninggalkan rumah ini dalam keadaan ridho hatinya menjadi sebab digugurkannya dosa-dosa mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memuji Allah. Dialah Allah yang Maha Satu dan Maha Menyatukan. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan berpasang-pasangan. Sebagaimana Allah telah menciptakan malam yang gelap, maka Allah juga telah menciptakan siang yang meneranginya. Sebagaimana Allah telah menciptakan bumi yang menghampar, Allah juga telah menciptakan langit yang menaunginya. Begitulah manusia diciptakan oleh Allah lalu dijadikan berpasang-pasangan agar saling menyempurnakan antara satu dengan yang lainnya. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa tertuju kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara sekian banyak sunnah Nabi tersebut adalah perintah untuk menikah. Nabi bersabda, "An-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaisa minni." Menikah itu adalah sunnahku, maka siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, dia bukan bagian dari golongan saya. Sunnah yang dimaksud di sini adalah jalan hidup yang ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semestinya jalan hidup seperti itu pula lah yang ditempuh oleh kita semua selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran dan Hadis serta dalam bahasa Arab, ikatan lahir batin yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dinamakan dengan as-sawaj, diterjemahkan dengan perkawinan, dinamakan juga dengan an-nikah, diterjemahkan dengan pernikahan. Secara sepintas sepertinya keduanya sama saja, tapi sebetulnya ada perbedaannya. Pernah ada akad nikah pada saat ijab kabul, bapak penghulunya mengucapkan seperti ini: "Saya nikahkan dan kawinkan saudara dengan Fulana binti Fulan dengan mahar sekian-sekian." Lalu kemudian calon mempelai laki-lakinya menjawab, jawabannya seperti ini, "Bu, kalau kawinnya saya terima, adapun nikahnya mudah-mudahan saya bisa." Nah, itu artinya ada perbedaan antara perkawinan dengan pernikahan. Bedanya apa? Perkawinan itu artinya menyandingkan atau memasangkan. Kalau hanya sekedar dipasangkan jadi suami istri, itu relatif mudah. Yang susah itu nikah. Karena nikah maknanya adalah menyatukan dan memadukan. Ada dua orang, masing-masing punya sifat, punya karakter pembawaan, boleh jadi berbeda, tidak jarang bertolak belakang. Nah, ini yang kemudian ingin dipadukan dan disatukan dalam satu bahtera rumah tangga. Ambillah contoh yang sederhana misalnya. Boleh jadi salah satu di antara keduanya tidak bisa tidur kalau lampunya tidak dimatikan. Sebaliknya pasangan hidupnya susah tidur kalau lampunya tidak dinyalakan. Ini agak susah, Bu, karena tidurnya mau sama-sama. Yang satu maunya lampu menyala, yang satu maunya lampu dimatikan. Jadi jalan keluarnya seperti apa? Ambil saja jalan tengahnya yang remang-remang, tidak terlalu dimatikan tapi tidak dinyalakan juga. Atau contoh yang lain, pernah ada seorang bapak cerita ke saya, "Ustaz,
Baru-baru ini anak perempuan saya menikah. Saya sampaikan selamat. Tapi kemudian beliau lanjutkan, cuma ada masalahnya sedikit Ustaz. Saya tanya, apa Pak masalahnya? Kata beliau, anak saya itu tidak bisa tidur kalau tidak pakai kelambu. Terus masalahnya di mana? Masalahnya suaminya susah tidur kalau pakai kelambu. Nah, ini agak susah karena tidurnya mau sama-sama. Istrinya maunya pakai kelambu, suaminya susah kalau pakai kelambu. Jadi dia tanya, kira-kira solusinya seperti apa Ustaz? Saya katakan mudah saja Pak. Maksudnya seperti apa? Tidak apa-apa. Di awal malam yang satu di dalam kelambu, yang satu di luar kelambu. Insya Allah seiring dengan beranjaknya waktu malam, nanti kelambunya akan jatuh sendiri itu Pak. Nah, ini satu contoh ya. Nah, ada istilah yang lebih unik yang Allah gunakan dalam Al-Quran untuk menamai pernikahan, yaitu misakan galiza. Misak itu ikatan, galiza artinya kokoh dan kuat. Jadi pernikahan adalah ikatan yang sangat kokoh dan kuat. Meskipun kita tidak melihat talinya, tapi sebetulnya pernikahan itu mengikat antara suami dan istri, dan ikatan itu sangat kokoh dan kuat. Begitu kokoh dan kuatnya, maka kematian salah satu di antara keduanya tidak memisahkan mereka untuk selamanya. Mereka pisah itu hanya sementara waktu saja. Insya Allah nanti di surga akan kembali disandingkan oleh Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surah Yasin, Inna ashabal jannatil yawma fi sugulin wakihun hum wa aswajuhum. Sesungguhnya penghuni surga pada hari ini sibuk dalam kesenangannya, mereka bersama dengan pasangan hidupnya. Jadi semua penghuni surga itu pasti ada pasangannya. Nabi tegaskan di dalam hadis, ma fil jannati a'zab, tidak ada yang jomblo dalam surga, semua pasti punya pasangan. Kalau di dunia kita sudah punya pasangan hidup, suami istri, asalkan dua-duanya saleh salihah, insya Allah nanti di surga akan kembali dipasangkan oleh Allah. Kalau ada laki-laki Pak, tidak ada pasangannya di dunia, tidak menikah sampai dia mati, kalau dia masuk surga insya Allah akan disandingkan dengan bidadari. Untuk setiap satu laki-laki penghuni surga, sekurang-kurangnya 72 bidadarinya. Jadi persiapkan memang baik-baik derita Pak, 72 ini bidadari. Nah, kalau ada perempuan Bu, tidak ada pasangannya di dunia, sampai dia meninggal, kalau dia masuk surga insya Allah akan dipasangkan dengan laki-laki soleh yang masuk surga. Misalnya Maryam, ibunya Nabi Isa, kan tidak menikah Bu di dunia, beliau masuk surga. Siapa suaminya di surga? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau misalnya Asia, istrinya Fir'aun, kan suaminya kafir masuk neraka, beliau sendiri masuk surga. Siapa suaminya di surga? Juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua pasti punya pasangan. Kalau ada laki-laki Pak punya istri lebih dari satu, semuanya masuk surga, insya Allah akan disandingkan dengan semua istrinya. Nggak usah khawatir Budi, karena di surga itu tidak ada lagi cemburu-cemburu, tidak ada lagi cemburu-cemburu. Beda di dunia yang besar rasa cemburunya. Yang agak repot kalau ada perempuan yang pernah menikah lebih dari satu kali, kan tidak mungkin dipasangkan dengan semua suaminya. Nah, kalau terjadi seperti itu, dia akan bersama dengan suami yang mana di surga? Dua riwayat. Riwayat pertama menyatakan dia akan bersama dengan suaminya yang paling terakhir. Itulah sebabnya banyak sahabat Nabi sebelum meninggal pesan baik-baik kepada suaminya, kepada istrinya. Maaf, apa pesannya? Kalau kamu benar-benar mencintai saya, ingin sama-sama dengan saya di surga, jangan sekali-kali menikah lagi sepeninggal saya. Kalau kamu menikah lagi, kita tidak sama-sama itu di surga, kamu akan bersama dengan suamimu yang terakhir. Tapi riwayat yang lebih baik, Ummu Salamah menanyakan ini kepada Nabi. Nah, apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, innaha tutakhayyar. Nanti perempuan itu akan disuruh memilih sendiri. Ibu disuruh pilih sendiri. Ibu mau bersama dengan suami yang mana ini, mau yang pertama atau yang kedua. Dan dia akan memilih suami yang paling baik perlakuannya terhadap dirinya semasa hidupnya di dunia. Paling istimewa Bapak Ibu sekalian. Suami istri itu kan belum tentu sama kualitas imannya, belum tentu sama banyaknya ibadahnya, belum tentu sama baiknya akhlaknya. Kalau ini yang diukur, mestinya tempatnya di surga beda. Contoh, ibu-ibu misalnya, hampir setiap malam ibu bangun untuk salat tahajud. Suaminya juga tiap malam bangun, tapi bangun nonton bola. Nah, ini mestinya beda tempatnya di surga. Istrinya di atas, suaminya di bawah.
Tapi karena ada ikatan suami istri, maka istri yang tempatnya di atas, dia akan tarik suaminya ada di bawah, sehingga berada satu level nanti di dalam surga. Itulah istimewanya pernikahan. Selain itu banyak keistimewaan yang lain. Apa itu? Pernikahan itu untuk ketenangan hidup. Untuk ketenangan hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara kita, apakah kita sendiri atau anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita yang sering gelisah dalam hidup, selalu dilanda kecemasan, sering sakit kepala, banyak obat yang dikonsumsi tidak bisa sembuh sakit kepalanya, banyak usaha yang dilakukan tidak bisa hilang kecemasannya, menikah saja atau nikahkan saja. Insya Allah kalau sudah menikah, Allah akan berikan ketenangan. Tapi bagaimana Ustaz Di? Saya sudah menikah ini masih gelisah terus. Kalau yang laki-laki Pak, coba menikah lagi. Sudah 2 kali masih gelisah terus, coba menikah lagi. Tapi saya yakin Ibu Di cukup 1 kali sajalah. Ya, asal tuntunan agama diperhatikan, dilaksanakan, insya Allah ketenangan hidup akan kita raih. Karena seorang suami Pak, seorang suami yang di hatinya ada mawaddah, ada rasa cinta yang mendalam terhadap istrinya, dia tidak akan pernah menikah lagi selama tidak ada alasan yang cukup kuat untuk itu. Setuju Budi? Setuju. Belum selesai, ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Dan seorang istri yang di dalam hatinya ada rahmat, ada rasa sayang yang mendalam terhadap suaminya, dia tidak akan pernah melarang suaminya yang ingin menikah lagi selama ada alasan yang cukup kuat untuk itu. Masih setuju Bu ya? Oh tidak Bu. Jadi mestinya istrinya yang mendorong Bu, suaminya yang tidak mau menolak maksudnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh SWT. Kemudian yang berikutnya, pernikahan itu bisa mendatangkan rezeki. Ini jaminan Allah di surah An-Nur. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau tadinya mereka miskin, Allah akan membuat kaya setelah mereka menikah. Nabi juga perintahkan iltamisur rizqa fi sawat, cari rezeki dalam pernikahan. Jadi kalau ada yang berprinsip kaya dulu baru menikah, yang benar itu menikah dulu, baru setelah itu Allah akan membuat kita kaya. Asal tuntunan agama benar-benar diperhatikan. Nah yang berikutnya, menikah itu untuk mendapatkan anak keturunan. Ya, Nabi perintahkan tasawwaju al-wadud al-walud fa inni muqasir bikumul umam. Kalau kalian mau menikah, cari istri yang punya sifat kasih sayang dan subur, bisa dan siap memberikan anak yang banyak. Karena saya senang kalau umat saya jumlahnya banyak di hari kemudian. Jadi kalau ibu-ibu tidak mau punya banyak anak, berarti ibu ingin membuat sedih hatinya Nabi. Yang membuat senang hatinya Nabi Bu, kalau anak kita banyak, perbanyak anak Bu. Ya, kalau orang mengatakan 2 anak cukup, itu benar sekali. Artinya kalau 1 anak masih kurang, 2 anak baru cukup, 3 anak itu yang baik. Ya, kalau 4 baik sekali, 5 yang istimewa, 6 tambah istimewa, 7 semakin istimewa, 8 yang luar biasa, kalau 9 spesial, 10 yang mantap Bu. Menikah dan perbanyak anak. Kalau 11 tim sepak bola itu Pak. Ya, meskipun mohon maaf, kalau saya sendiri, istri saya baru 6 anaknya. Ya, itu perintahnya Nabi. Jadi menikahlah dan perbanyak anak keturunan, karena itu yang membuat senang hati beliau. Dan yang paling istimewa menikah itu untuk kesempurnaan agama. Tapi tentu ini semua baru bisa kita raih kalau tuntunan agama diperhatikan. Apa saja itu? 1, menikah dengan niat yang ikhlas untuk melaksanakan perintahnya Allah, hidupkan sunnahnya Nabi. Jangan menikah hanya karena ikut-ikutan, jangan menikah hanya karena takut dikatakan terlambat menikah, tapi menikahlah untuk melaksanakan perintahnya Allah, hidupkan sunnahnya Nabi SAW. Nabi ingatkan, siapa yang memilih pasangan hidup hanya karena melihat dunia, ya, karena kekayaan misalnya, tidak akan ada yang dia dapat kecuali kemiskinan. Kalau hanya karena status sosial, tidak akan ada yang dia dapat kecuali kehinaan. Tapi kalau karena agama, insya Allah dilanggengkan oleh Allah. Itu yang pertama, menikah dengan niat yang ikhlas. Yang kedua, miliki ilmunya. Mulai dari yang sederhana, ya, sampai yang berapa. Contoh yang sederhana. Ketika seorang suami Pak
pertama kali menyentuh istrinya, bagian apanya yang pertama disentuh? Masih ingat dulu Bu, waktu pertama disentuh, bagian apanya yang pertama disentuh? Di masyarakat banyak pendapat, padahal Nabi sudah jelas memberikan tuntunan. Kata Rasul, ketika seorang suami pertama kali menyentuh istrinya, hendaklah ia menyentuh ubun-ubunnya. Ternyata ubun-ubunnya yang pertama disentuh. Sambil baca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi. Ya Allah, saya meminta kepadamu kebaikan pada istri saya dan kebaikan yang sudah melekat pada dirinya. Dan saya berlindung kepadamu dari keburukan istri saya dan keburukan yang sudah melekat pada dirinya. Jadi yang pertama disentuh itu ubun-ubunnya. Nah, kalau tidak seperti itu Bu, dulu waktu pertama disentuh tidak apa-apa. Pulang dari sini sampai di rumah sampaikan sama suami di rumah, Pak, ternyata salah sentuh dulu. Bagus kalau disentuh lagi kembali. Tidak ada kadaluarsanya. Termasuk juga ilmu tentang apa yang menjadi kewajiban dan hak kita. Kewajiban bersama misalnya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri itu pakaiannya suami, suami itu pakaiannya istri. Apa maksudnya pakaian? Satu, pakaian itu penutup aurat. Jadi suami Pak wajib tutupi aurat istri, istri tutupi aurat suami. Aurat dalam arti kekurangan, kejelekan, keburukan, cacat dan aib. Nabi ingatkan, serendah-rendah kedudukan laki-laki di hari kemudian, suami yang mengumbar aib istrinya kepada orang lain. Sebaliknya juga begitu. Kemudian yang kedua, pakaian itu untuk keindahan. Jadi suami perindah akhlak istri, istri perindah akhlak suaminya. Yang ketiga, perlindungan. Suami memberikan perlindungan kepada istri dan istri menjadi sumber ketenangan bagi suaminya. Nah, terus yang berikutnya, saya tidak usah cerita tentang kewajiban suami, langsung saja untuk istri saja. Nah ya, untuk calon mempelai ini dan bagi kita ibu sekalian. Nabi pernah ditanya, ayyun nisa'i khair, istri yang baik itu seperti apa ya Rasulullah? Kata Nabi, istri yang baik itu ada 3 sifatnya. Yang pertama, iza ra'aitaha tasurruka, kalau dipandang menyenangkan hati suami, itu istri yang baik. Saya yakin sekali kalau seperti ini modelnya ibu-ibu malam hari ini pasti menyenangkan hati suami. Cuma pertanyaannya sekarang Bu, yang mana kira-kira lebih bagus modelnya, sekarang atau ketika di rumah? Bagusan mana Bu? Sekarang. Oh, kalau bagus sekarang berarti salah model, itu yang di rumah. Istri itu yang utama berhias untuk suami, bukan untuk orang lain. Kita juga Pak kalau pulang tiba di rumah disambut istri yang begini modelnya, pujilah Allah, alhamdulillah. Tapi sebaliknya kalau tiba di rumah disambut istri yang acak-acakan, berantakan, tidak keruan modelnya, bukan alhamdulillah yang dibaca. Apa yang dibaca Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau musibah itu musibah besar. Nah, terus yang kedua, istri yang baik kata Nabi, idza amartaha tuti'uka. Kalau diminta suami melakukan sesuatu dia taat, jadi taat kepada suami. Saya sampaikan kabar gembira ini untuk ibu-ibu. Istri itu Bu tidak wajib masak. Bu ya, istri tidak wajib masak. Jadi biar ibu tidak masak, ibu tidak berdosa Bu. Mulai malam ini ibu boleh tidak masak. Istri Bu tidak wajib mencuci. Biar ibu tidak cuci pakaian, tidak cuci piring, ibu tidak berdosa. Bukan kewajiban istri itu. Kalau mau rekam imam ibu. Ya, perdengarkan sama-sama. Ulangi dulu Bu. Baik, saya ulangi. Istri tidak wajib masak. Istri tidak wajib mencuci. Istri tidak wajib menyapu. Istri tidak wajib belanja. Nanya jadi istri. Terus apa kewajibannya istri? Kewajiban istri itu mentaati suaminya. Jadi kalau suami minta, Bu, masaki dulu yang enak-enak, ibu wajib taati suaminya. Kalau suami minta, Bu, bersih-bersihkan dulu rumah, ibu wajib mentaati suaminya. Jangan dipotong rekamannya, Bu. Jangan sampai dipotong kan. Jadi kewajiban istri taat sama suami, pahalanya besar. Idza shallatil mar'atu khamsa, kalau ada perempuan dia jaga salat 5 waktunya, wa samat sahraha, dia jaga puasanya, wa hasanat farjan, dia jaga kehormatan dirinya, wa ta'at pada taat sama suami, kilalah, langsung dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti, silakan masuk surga, pilih sendiri mau masuk surga lewat pintu yang mana. Nah, kemudian ibu, ya selama ibu ridha itu sangat baik.
bukan harus. Ya. Yang ketiga, istri hamba itu kata Nabi. Apa termasuk kewajiban itu Pak Ustaz? Mentaati. Harus kewajiban mentaati, kalau nikah lagi sunnah. Tidak diwajibkan untuk itu jika suami juga tidak wajib minta izin. Sebetulnya tidak ada kewajiban suami untuk minta izin kalau ingin menikah lagi secara agama. Secara agama ini Bu ya. Nabi itu waktu beliau nikahi Sofia tidak minta izin sama istrinya. Nanti sudah menikah baru beritahu kepada Aisyah. Itulah sebabnya biasa dikatakan suami itu ya memberi, cukup dia minta maaf saja, memberitahu, udah wajib minta izin. Tapi ini karena ibu tanya ini kok jadi saya jelaskan. Tidak ada kewajiban secara agama. Terus yang berikutnya, istri itu kata Nabi SAW, idza ghibta anha, kalau suami tidak ada di rumah, hafizat fi nafsiha wa mali, dia bisa menjaga kehormatan dirinya, dia bisa menjaga harta suaminya. Paling terakhir ibu-ibu sekalian, masih banyak di rangkaian acara terakhir saya ingin sampaikan 3 hal. Yang pertama, tidak ada yang sempurna secara mutlak di atas permukaan bumi dan di bawah kolong langit. Karena yang sempurna itu hanya Allah pencipta langit dan bumi. Jadi tidak ada itu suami sempurna, tidak ada Pak istri sempurna. Kalau kita merasa saya tidak bahagia karena suamiku tidak sempurna, istriku tidak sempurna, biar diganti dengan siapapun kita tidak akan pernah bahagia. Karena tidak ada orang yang sempurna. Bukan pasangan hidup yang sempurna yang akan membuat kita bahagia, tapi yang membuat kita bahagia itu adalah menerima pasangan hidup kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Hargai semua kelebihannya, pahamilah semua kekurangannya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya sama sekali. Semua rumah tangga pasti ada masalahnya. Cuma kata kuncinya itu niat yang baik. Bagaimanapun besarnya masalah, kalau ada niat baik menyelesaikan, insya Allah selesai masalah itu. Tapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, meskipun masalah itu awalnya kecil dan sepele, tapi kalau tidak ada niat baik menyelesaikan, tidak akan selesai masalah tersebut. Paling terakhir, yang ketiga, bagaimanapun juga dalam menghadapi kehidupan rumah tangga, tentu kita sangat mengharapkan petunjuk taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu untuk malam ini mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan niat kita yang pertama dan paling utama, semoga Allah memberi kemudahan, kelancaran, keberkahan, sehingga seluruh rangkaian acara pernikahan, akadnya besok Pak ya, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah SWT ya. Mudah-mudahan pernikahan yang insya Allah akan dilaksanakan besok diberkahi oleh Allah. Keduanya termasuk kita semua menjadi suami istri yang soleh-solihah, rumah tangga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah, terutama calon mempelai. Yang ketiga, ini biasanya paling besar aminnya, ini yang ketiga ini biasanya paling besar ini yang ketiga. Mudah-mudahan siapapun yang hadir malam ini dan belum menikah, padahal sudah layak untuk menikah, mudah-mudahan disegerakan pernikahannya oleh Allah SWT. Bapak-bapak yang sudah menikah tidak usah terlalu keras aminnya, pelan-pelan saja. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan hamidin. Hamdan yuwafi anka mazida ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Tuhan kami, sungguh tidak ada yang mudah kecuali apa yang Engkau inginkan mudah, dan hal yang sesuka apapun jika Engkau kehendaki menjadi sesuatu yang sangat mudah. Karena itu ya Allah, dengan penuh kerendahan diri kami mohon kepadamu, berikanlah kemudahan, kelancaran, keberkahan kepada sahibul bait, pada sahibul hajat, untuk menyelesaikan seluruh rangkaian acara pernikahan, terutama akad nikah yang insya Allah akan dilaksanakan besok. Allahumma alif baina qalbayhima kama allafta baina qalbi Adam wa Hawa, wa alif baina qalbayhima kama allafta baina qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alif baina qalbayhima kama allafta baina qalbi Ali bin Abi Thalib Fatimah as-Zahra. Ya Allah, satukan hati keduanya kelak. Begitu pula siapapun di antara kami yang sudah menikah ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyatukan hati Nabi Adam dengan Hawa, sebagaimana Engkau telah menyatukan hati Rasulullah dengan Khadijah,
sebagaimana Engkau telah menyatukan hati Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan, kami jadikan pasangan hidup dan anak keturunan kami menjadi penyejuk mata kami, ya Allah. Kami melihat hal-hal yang baik pada suami, pada istri, pada anak yang mendatangkan perasaan bahagia di dalam hati kami. Rasa bahagia itu membuat air mata kami menetes dan air mata itu terasa sejuk di pipi kami, ya Allah. Rabbana ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Tuhan, kami ampuni juga dosa kedua orang tua kami. Sayangi ibu bapak kami, ya Allah, karena mereka berdua telah sangat menyayangi kami, terutama ketika kami masih kecil. Ampuni dosa ibu yang telah mengandung, melahirkan dan menyusui kami. Ampuni dosa ibu bapak kami yang telah merawat kami dengan penuh kasih sayang, mengasuh kami dengan sepenuh hati, membesarkan kami dengan penuh kesabaran, menyuapi kami ketika kami masih kecil dengan penuh ketelatenan, bahkan membersihkan kotoran kami tanpa sedikit pun rasa jijik, mendidik kami dengan cara yang terbaik, mendoakan kami dengan penuh keikhlasan sehingga kami bisa seperti sekarang ini, ya Allah. Muliakanlah kedua orang tua kami dunia akhirat. Orang tua kami yang masih hidup, jaga kesehatannya, ya Allah. Yang saat ini dalam keadaan sakit, beri kesembuhan, ya Allah. Orang tua kami yang telah lebih dahulu meninggalkan dunia ini, tempatkan di tempat yang paling mulia di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami titipkan penjagaan anak-anak kami kepadamu, ya Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh-salihah, anak-anak yang senantiasa memelihara kesucian, kemuliaan dan kehormatan dirinya, anak yang tidak akan pernah melupakan kami kedua orang tuanya meskipun mereka sudah menikah, berumah tangga. Semoga anak-anak kami senantiasa mengingat kami orang tuanya, bahkan meskipun kelak kami tidak hidup lagi di dunia ini, ya Allah. Semoga anak-anak kami senantiasa mendoakan kami, dan semoga doa-doa mereka menjadi salah satu sebab yang mendatangkan ridha-Mu dalam kehidupan kami, mengantarkan kami masuk ke dalam surga-Mu. Allahumma barik hadal bait bi barakati hadal istima warzuq ahla wa barik iman dakhala. Ya Allah, turunkan keberkahan di rumah ini dengan sebab acara yang diadakan pada malam hari ini. Jadikan setiap tamu yang datang pada malam ini menjadi sebab pertambahan rezeki bagi Sahibul Bait, dan jadikan setiap tamu yang meninggalkan rumah ini dalam keadaan ridha hatinya menjadi sebab dikurangannya dosa-dosa mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustaz Dr. Haji Syahril Luhur Esi yang telah menyampaikan ceramah agama pada malam hari ini. Jazakumullahu khairan wa ahsanul jazaa. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan tadi menjadi pembelajaran hidup bagi kita semua, terkhusus kepada anak dan calon mempelai Dr. Reski Baby Sardiana. Insya Allah, Allah jadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan insya Allah anak keturunannya kelak dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solehah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mengikuti pelaksanaan Khatamul Quran. Sebelum kita masuk pada acara Khatamul Quran, terlebih dahulu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan untuk mencicipi hidangan yang telah disiapkan. Bagi bapak-bapak, mejanya berada di luar, dan ibu-ibu mejanya berada di dalam. Dipersilahkan dengan hormat. Kasihan udah makan dulu. Makan. Silakan makan dulu. Kursi di bagian tempat. Kursi di bagian tempat.
Iya di situ. Benda. Ada tujuh di muka. Gimana tuh? Kursinya dipakai debatku. Kursinya pengaji. Cocok. Oh iya. Iya. Bebas dari letak. Tapi om dai. Saya minta maaf. IDE boleh dong. Sebentar bisa kita Oh, ketawa. Gelap. Berdui. Ada pilih. Oh di sini dulu. Buka ki anu. Buka ki label nih. Udah masuk ki kali. Enggak bayar gitu. Betulnya Bang. Ada yang perfect. Ya. Udah saya kalau bisa. Oke, lanjut mau kopi. Hah? Kalau ini sampai deh. Mas Anis ada gila. Pelan-pelan saya lanjut mau kopi. Sini acara. Briefing. Kalau makam itu jadwalnya nih. Iya jadwalnya nih. Ada dunduk. Sayang piring. Lagi. Oke sayang. Oke. Cocok mau disenggol kah? Oke. Sayang, singgah sayang. Mama. Papa bebas aja. Oh ya, ini cakep. Tarik contoh. Iya sayang. Apa sih? Kurang piring. Dengar kita di belakang tuh sayang piring. Biasa sayang. Sayang. Kurang piring nah. Kenapa bisa? Harus turun jauh kan orang tua kan. Saya juga orang Selianda juga saya. Sama-sama kan. Sehingga kan tadi anu, enak cap paspor. Enak nanti kita pergi job, udah pakai helm. Yo, pantas sehingga kan beli kopi. Sambala. Dengan santainya. Ada micetnya. Mana fotografer itu? Aduh. Awas kiku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oh iya. Kalau tahu ada duduk, masih ditutup gitu. Kalau tahu ada duduk, kembali. Oh iya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا إن لم ينته لنصفا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر
ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليرى أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لا إله إلا الله والله أكبر ولله
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم Satu, dua, tiga. الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مرسلة في عهد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت
أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسيت وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة نارك دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا مسبب الأسباب سبب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعواتك ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Amin. Ya Arhamar Rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cewek. Oh itu. Kita panggil ke sini nak. Oh sama. Kapan nih? Katanya. Nggak tahu. Cewek gua pakai baju hitam. Pakai baju hitam. Baju hitam toh. Ini pakai masker. Bapak Ibu yang kami hormati dan sama berbahagia, pada malam hari ini setelah kita mengikuti pelaksanaan Quran, maka akhir dari acara kita adalah ada kebutuhan nafasi. Baby sudah. Mampaci merupakan upacara yang dilaksanakan pada malam pernikahan yang melambangkan kesucian hati calon mempelai dalam menghadapi hari esok menapak bahtera rumah tangga. Dengan iringan doa restu dari para sesepuh dan hambatolan beserta keluarga besar, calon mempelai melepaskan masa gadisnya atau masa remajanya dengan hati yang bersih dan suci. Mampaci Abeka, Mampaci Inindawa, dan Mampaci Pangkota. Febri, mana sandalnya Febri? Sandalnya mana? Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan sangat berbahagia, pada malam hari ini saya akan mengundang para sesepuh dan keluarga untuk memberikan doa restu dan membuka haji pada calon mempelai anak dan Dr. Restu Febri Septiana. Tina, awas sandalmu di situ. Tina. Makanya enggak ada nama lengkapnya. Beda juga, kita-kitanya enggak tahu itu. Tulis dulu nama-nama lengkapnya orang.
Mulai dulu. Iman dan Nyonya. Tadi mana? Masih kertas lagi. Minta kertas lagi. Tasya. Mana Tasya lupa semuanya Tasya mereka. Ini. Mama Tasya mana kertas tadi? Itu ada kertas. Ada tadi sudah. Terima kasih semua. Bebas pahala nah sama Allah. Mana HP kita? Mana itu? Astagfirullah. Ya, ada nih, ada ya. Ya, siap. Mulai ini Kakak, Kakak. Ikutnya saya. Tadi sudah ada. Mana Ibu MC? Ibu MC. Sabar MC. Oh, ambil napas dulu. Enggak di kamar kak, yang merah HP ku, enggak ada polini ku kasih. Ini polini coba. Tidak, soalnya ada di depan pun. Oh, baru. Ada tadi tapi ku kasih polini keluar, kalian coba lihat dulu. Tunggu dulu mas. Baby panggil dulu bapak. Ya, bagus polini bang.
Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan saya berbahagia pada malam hari ini. Selanjutnya saya akan mengundang para sesepuh dan keluarga saya untuk memberikan doa dan menghidupkan pacu pada calon mempelai. Kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Budiman Ganjul. Sekali lagi kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Budiman Ganjul untuk membuka pacu kepada calon mempelai. Kepada Bapak dan silakan dengan hormat. Yang dari SMP Negeri 1 Maros, SMP Negeri 1 Maros, SMP 5 Mandai juga gabung. SMP 1. Terus SMP 1. Sini mau dulu, simpan itu. Simpan dulu itu Kak. Oke, SMP 1. SMP 1. Maros. Siswanya. Ini dia semua tante, ibu, guru. Halo, nelpon 1, 2, 3. Oke, di sini ya. Di sini 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Bebas 1, 2, 3. Oke. Satu, dua. Sabar. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih semua. Makasih. Balas pahala semua. Dibalas pahala semua. Emmi salaman dulu. Iya, Bu. Lambat. Terima kasih. Mana tuh kita lihat.
Ayo silakan Bapak. Ibu MC. Pak Budiman, mana Pak Budiman? Ada Budiman. Korek nih, korek. Oke, sudah ada listnya. Selanjutnya kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Andi Baswedan dan Wana untuk membuka saksi kepada rakyat calon Adik, jangan masuk situ, adik. Baru dulu di situ di samping. Kembali kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Budiman dan Wana. Dipersilakan untuk memberikan saksi kepada anak dan calon mempelai. Adik nanti tunggu adik. Nggak tahu aja. Nanti. Itu yang kecil ya. Nggak tahu. Kita bikin di sini. Diundang dengan hormat untuk bersiap-siap kepada Bapak Andi Basohagan dan Yuda. Kepada Bapak Andi Basohagan dan Yuda. Nanti mana panggilan? Iya, saya di sini. Nggak tahu. Selanjutnya kami undang untuk bersiap-siap kepada Ibu Lili Suryani sekeluarga dan keluarga dan Ibu Epi sekeluarga. Sekali lagi kepada Ibu Lili Suryani dan keluarga dan Ibu Epi Adriani dan keluarga. Lagi, 1, 2, 3. Oke, makasih. Oh, ini foto kan. Enggak pakai HP. Selanjutnya kami panggil dengan hormat untuk bersiap-siap kepada Ibu Miniarti sekeluarga dan Tasya.
Selanjutnya dipersilakan dengan hormat kepada Lili Suryani sekeluarga dan Ibu Evi Andriani sekeluarga. SMP aku situ, Pe. Hah? SMP je kok. Gak bisa aku mundur kayaknya. Enggak biasa. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Andika Sugiman dan Bella. Selanjutnya dipersilakan dengan hormat kepada Ibu Lili Suryani dan Ibu Evi Andriani. Sini Tara. Jangan sini dulu, jangan bukan sini Tara. Aduh. Ibu ini kan kameramen tadi. Caca mundur deh. Selesai. Pemaksaan. Udah. Selanjutnya dengan hormat bersiap-siap Ibu Miniarti dan Tasya. Ibu Miniarti dan Tasya. Oke, lihat sini Ki. 1, 2, 3, lagi 1, 2. Bisa buka kan? Oh, Dega Abdi. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Lili Suryani dan Ibu Evi Andriani. Selanjutnya kami persilakan dengan hormat kepada Ibu Miniarti dan Tasya. Untuk bersiap-siap kami undang dengan hormat kepada Bapak Haji Zainal Arifin dan Tina. Sekali lagi untuk bersiap-siap diundang dengan hormat kepada Bapak Haji Zainal Arifin dan Tina, Ibu Tina. Salim sama Ibu Dok. Oke, lihat sini Ki. Lihat kamera atas. Dengan hormat kami persilakan kepada Bapak Haji Zainal Arifin dan Ibu Tina. Lagi 1, 2, 3. Oke, makasih. Suaranya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Miniarti dan Tasya. Untuk bersiap-siap kami undang dengan hormat kepada Bapak Abu dan Ibu Ros. Angkas dia gue ya. Ada bola. Bola enggak sebenarnya aja kawan. Orang tangga sistem mirip-mirip enggak boleh. Ibu Hajah sekeluarga dari Baru. Dengan hormat untuk bersiap-siap selanjutnya Bapak Sukri dan Ulfa. Oh yang itu, ini mana kan dipasang di rumah kecil tanah? Di pasar bergerak, masa tidak ada? Itu mau dibaca astaga. Ada pertanyaan bisa bukan namanya. Berbeda kita fotonya dulu. Enggak itu maksudnya yang di depan. Oke, di sini Ki, Bapak 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Zainal Arifin dan Ibu Agustina Suryani. Ya, selanjutnya kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Sukri dan Ibu Ulfa.
Untuk bersiap-siap dipersilakan dengan hormat kepada Bapak Misda dan Ibu Misda, sekeluarga dan Ibu Mita. Sekali lagi kami panggil untuk bersiap-siap kepada Ibu Misda sekeluarga. Oh, mama makan. Mama. Mama makan. Ulang. Ya, lihat sini Ki. Saya tidak nak foto. Oke, dapat. Cirolung. Oke, lagi 1, 2, 3. Iya juga tahu. Selanjutnya kami persilakan dengan hormat kepada Ibu Misda sekeluarga. Iya, Bibi. Febri pindah, Febri. Ada pindah deh. Febri pindah. Siapa ini? Selanjutnya dipersilakan untuk bersiap-siap kepada Ibu Nurma sekeluarga. Anak itu Selanjutnya kami persilakan dengan hormat kepada Ibu Nurma sekeluarga. Kemudian selanjutnya untuk bersiap-siap kepada Bapak Iqbal SIP dan Nyonya. Sekali lagi untuk bersiap-siap Bapak Iqbal SIP dan Nyonya. Selanjutnya kami persilakan dengan hormat kepada Ibu Nurma sekeluarga. Sekali lagi kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Iqbal SIP dan sekeluarga. Bapak Iqbal SIP sekeluarga. Untuk bersiap-siap dipersilakan dengan hormat kepada Bapak S. Aminah SH dan Ibu Suci Wulandari SH. Cici mana Cici? Cici. Oh, depan. Cici, sama Papa. Sini Pak. Makasih. Biar sama. Yo Cici. Selanjutnya dipersilakan dengan hormat kepada Bapak S. Aminullah SH MH dan Ibu Suci Wulandari SH.
dipersilakan kepada Ibu Hajaros dan semua keluarga dari Bandung. Untuk bersiap-siap kepada Ibu Hajaros dan semua keluarga dari Bandung. Selanjutnya kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Amirullah SHMH dan Ibu Suci Wulandari SH. Disilakan dengan hormat. Ini dek kapan? Dek kapan? Lepas. Alif. Kasih tahu Belanda boleh. Gimana sini mati toh? Sini mati nih. Cocok, masuk. Ada dek kapan? Ada BK. Anu, begini. Jadi stand up. Nah, baru pegang. Kasih kunci. Story saya. Selanjutnya kami persilakan dengan hormat kepada Ibu Hajaros dan semua keluarga dari Bapak. Sekali lagi kami persilakan dengan hormat kepada Ibu Hajaros dan semua keluarga dari Bapak. Boleh maskernya dilepas saja. Untuk bersiap-siap dipersilakan dengan hormat kepada Bapak RT 006 beserta keluarga. Saya menyusul. Bapaknya juga. Anaknya dulu dong. Semoga segera menyusul. Anaknya dulu. Jangan bapaknya dulu. Masuk. Ini. Sekali lagi kami persilakan dengan hormat kepada Bapak RT 006 beserta keluarga untuk menghubungkan paci kepada anak dan calon mempelai. Selanjutnya dipersilakan dengan hormat kepada Bapak Insinyur Nusbul Ismail STM. Senam ini senam mati. Terpal lagi nanti nak. Terpal dokumen. Oke, dari sini. Oke, kamu makan. Dari sini Ki. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah sampai nih. Terpal dokumen. Iya dokumen. Selanjutnya dipersilakan dengan hormat kepada Bapak Insinyur Nusbul Ismail STM. Untuk bersiap-siap kepada Bapak Sahrul Ismail Lima. Untuk bersiap-siap kepada Bapak Sahrul dan SPD dan Nyonya. Sembunyi bisa ya. Oke. Nah, second shutter. Second shutter. Jangan kau mau dapat bilang.
Ada kau gila. Sebeli kan ganti saya urus kucingnya 2 minggu ganti masa si kucing kamu dia kucing ini saya urus 2 minggu ayam ada tadi di mana Udah lihat Ki? Kita enggak ketemu. Drop mami kan nanti saya ini duduk mak. Selanjutnya kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Sarudin SPD dan Nyonya. Oke duduk Pak. Izin dulu Pak. Duduk. Kakak geser lagi. Oke siap-siap. Bantal tak? Bantal dulu. Ya, 1, 2, 3. Formasi dah. Mau Sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Oke makasih Pak. Langsung. Beruntung aku rasa enggak foto tengah. Dipol. Dipol sama HP grafer. Siap-siap kami persilakan kepada Ibu Sri Sulastri SPD. Sekali lagi untuk bersiap-siap kami persilakan dengan hormat kepada Ibu Sri Sulastri SPD. Menikmati sekali. Tidak. Tani. Untuk bersiap-siap kepada Bapak Rasulullah SE dan Nyonya. Nah tinggal kayak kamera. Bakat nih Pak. Dari 3 menit na yang job live. Cinematic. Foto banget. Satu sih. Contoh. Untuk bersiap-siap kami persilakan kepada Bapak Iwan Absah dan Ibu. Tapi kali ini dasar bukan sih. Percaya. Nyender lagi. Nyender. Oke, izin. Balik sini Pak. Ya, putar badan Pak. Putar badan Pak. Selanjutnya kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Iwan Absah dan Ibu. Ini 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Jadi wah ya Pak. P. Kopi. Kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Iwan Absah dan Bapak untuk memberikan saksi kepada anak dan calon mempelai. Untuk bersiap-siap dipersilakan dengan hormat kepada Bapak Dr. Kadarudin. Sembunyi. Ya. Untuk bersiap-siap selanjutnya dan yang terakhir adalah kedua orang tua tercinta dan adiknya tercinta Brian Alfian Pribadi. Sekali lagi pembunuhan pasti yang terakhir adalah kedua orang tua tercinta Bapak Mulyadi SPDMM dan Ibu Siti Saripah SPDMM dan adiknya tercinta Alfian. Lihat sini Ki, Pak. Lihat 1, 2. Alfian Pribadi. 1, 2.
Iya. Panik. Kita nanya-nanya ke saya sih, saya nggak tahu apa-apa kesian. Ibu dulu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan sama berbakti, pada malam hari ini kelahiran, kematian dan pernikahan merupakan siklus kehidupan yang tidak terelakkan oleh manusia. Pernikahan adalah gerbang menuju suatu kehidupan yang baru, menampak masa depan yang penuh asa bersama belahan jiwa, tumpuan kasih. Kesucian pernikahan selayaknya diawali dengan kesucian hati, jiwa, dan raga calon mempelai. Pipi kaki pipi kiri, pipi kanannya. Sebelah lagi, cium tangannya. Salin, cium tangannya. Lama-lama ke. Oke. Terima kasih. Di mana kau simpan tadi? Di mana tadi kau simpan kawan? 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 Bapak. Kawan? Mana pakai? Bocor di situ, Mas. Bocor. Kawan? 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 Salinnya. Ya, bisa dicinta kembali lagi. Sekali lagi. Ya. Tadi kan saya bilang taruh di situ kalau pakai sandal. Lagi. Mana kau pergi tadi? Oke, makasih. Oke, sekarang Kak, kita foto. Saya lihat lagi. Foto bersama dulu deh, baru jadi. Bersama dulu, Bu. Foto bersama dulu. Foto bersama dulu. Kasih. Jangan saya. Mana. Gimana Mas? Awas. Di sini ya? Yang di mana? Oh, ada di mana? Di sini dia. Ya, bisa di sampingnya dulu bisa ya. Oh, sampingnya nanti. Yang jalan Quran kita kasih maju. Nah, kita Angkuangkan anaknya. Tidak tahu lagi. Lanjut. Oke, rumbang. Kalian yang kaget itu bahasanya rumbang. Rumbang. Kita simpan ya. Sosok polos dia lagi. Tante Tabe. Mana tadi kalau pas kan? Agak mundur. Nah, tangan tadi depan Mi. Siram Pak. Enggak apa-apa. Siram ke saya Ki. Keluar. Ya. Apa sih lututnya dikasih dulu. Ya. Jangkinya enggak? Di depan saya tahan di depan. Nah, ya. Ya, oke Pak. Febri, carilah sandalnya kakak. Mana Tahan lagi. Bebas dik, 1, 2, bebas. Gimana kita dipakai? 3, lagi. Cari dulu. Oke. Mana apa ini? Oh, ini ada cantik. Mau kan ditinggalkan? Bukan. Kenapa?
Febri, Kita tidak bisa masuk, bisa kita masuk. Sampai. di kamarnya kalian tadi itu aku cek orang laki di luar Pak. Cek coba satu laki coba kita cari di luar, siapa tahu ada bapak-bapak pakai di luar. Coba cek situ satu. Diri live ya. Tertinggalkan kamera dipegang masih mati sekali. Febri pelan-pelan. Saling sama kakak nak. Terakhir mini dicium kakaknya, udah bisa nih besok. Masih bisa kita. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan sangat berbahagia pada malam hari ini saat ini kita membuka pagi kepada Anda dan insya Allah mereka tercinta juga akan memberikan pagi kepada cucu dan tercinta. Saling sama kakak, saling. Balapkan tahu dulu. Balapkan tahu. Sudah nanti pembukaan. Pembukaan ada pembukaan saja. Pembukaannya dia nomor 10. Demikian ya, rangkaian acara Mapaci dan Tudang Puni pada malam hari ini yang telah kita laksanakan secara hikmat serta akan menjadi kenangan yang terindah bagi calon mempelai. Atas nama keluarga besar Bapak Mulia SPDM dan Ibu Siti Sarita SPDM dan keluarga besar mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu sekalian, atas doa restu yang telah Bapak Ibu sekalian ucapkan. Mudah-mudahan Allah akan membalas pahala. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah doa di dalam rumah tangga jadikan Allah keluarga sakinah warahmah, dan insya Allah anak keturunan kelak dijadikan anak yang soleh solehah. Mohon maaf wala pamintum akhirul kalam. Barakallahu laka wa barakalakum wa bainakum bil khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum bi nafsi taqwallah. Wassalamualaikum. Ya pilih saya lebar kilo 835. Makan ke dulu, makan ke dulu. Makan ke dulu semua. Iya, ambil sampingnya saya. Halo. Iya, iya itu kawin. Lagi itu udah. Oke, mantap. Bisa. Biasa apa? Terlalu jauh rumahnya.
Dia percaya. Masa kita percaya? Saya mau kasih bagus, Ki. Masa udah percaya? Iya, makasih. Dan berisi semua baru. Vision White Completa. Vision White Completa. Siapa namanya? Sesungguhnya banyak nutrisinya. Terjaga harganya, berprestasi keluarganya. Vision White Completa, keluarga benar. Terlalu. Siapa tadi itu, Dek? Eba besok ditemani sama